Jida Wahab dan seluruh keluarga beliau, putra-putri beliau yang kami hormati Kepala Madrasah Alia Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Bapak Faizun SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala, alhamdulillah seluruhnya hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu, yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha, saya panggil nama akrabnya saja, Miss Vio. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas, nanti akan saya cek lagi kehadirannya. Bapak Ibu BK, Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Bapak Ibu Wali Murid Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Bersyukur sekali pada hari ini, pada hari Minggu ini, kita bisa melaksanakan rapat wali murid dan serap aspirasi, dan ini nanti juga sebagai awalan dari semester kedua, di mana di awal semester 1 dulu Bapak Ibu juga sudah hadir di forum rapat melalui Zoom sebagian, dan juga ada yang hadir langsung karena kita menggunakan hybrid. Dan sementara pertemuan kita hari ini seluruhnya kita melaksanakan secara online, karena kami semuanya menganggap bahwa ini adalah hari yang sangat penting bagi Bapak Ibu untuk ada di rumah, karena putra putri Bapak Ibu semuanya ada di rumah, sehingga anak-anak bisa menikmati liburan sepuas-puasnya bersama orang tua dan tidak harus hadir ke sekolah. Sementara madrasah juga punya kepentingan bahwa untuk memajukan madrasah secara bersama-sama penting untuk selalu melakukan koordinasi dan komunikasi, dan untuk itulah meeting ini dilaksanakan secara online. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Madrasah Bapak Faizun, juga dihadiri oleh Wakil Kesiswaan Bapak Haris, saya panggil nama pendek-pendeknya saja supaya bisa diingat. Juga dihadiri Ibu Wakil Kurikulum Bu Hayin. Hadir juga Kepala Tata Usaha Miss, kemudian para wali kelas dan juga para Bapak Ibu guru, ada Bu Sol, Bu Zu, Bu Wahyu, Bu Zela, Bu Akta, Bu Farah, Pak Ali, Pak Tito, Pak Zaki, Pak Iqbal, Bu Ainun, dan Bapak Ibu guru juga yang mengikuti secara online di rumah masing-masing. Acara ini dihadiri oleh para Bapak Ibu wali murid dari seluruh kelas, dari kelas Bu Wahyu 10.3, 10.6, dari 31 ditambah 35, yang hadir adalah 50. Terus kemudian dari Bu Wahyu, angkat tangan, ada Bu Wahyu? Ya, terima kasih Bu Wahyu. Terus kemudian wali kelas Bu Akta, ada MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 yang hadir, 3 kelas. Secara keseluruhan yang hadir adalah 60 yang hadir. Ibu Akta, terima kasih Bu Akta bisa berkoordinasi dengan para wali kelas. Mana Bu Akta ya? Oke, terima kasih. Terus kemudian Bu Zela, angkat tangan Bu Zela. Bu Zela yang hadir dari 2 kelas, yaitu 11 agama 1, 11 agama 2, yang hadir adalah 36. Terus kemudian wali kelas dari 12 agama 1, 12 agama 2, Pak Tito, angkat tangan Pak Tito. Ya, terima kasih Pak Tito. Dari 2 kelas yang hadir adalah 39. Selanjutnya adalah Bu Soleha, Bu Sol. Terima kasih Bu Sol. Yang hadir dari 2 kelas, yaitu dari 69, yang hadir adalah 52. Kemudian kelas 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 2 dengan jumlah total 69. Wali kelas Mr. Ali, Mr. Ali angkat tangan. Oke, terima kasih Mr. Ali. Yang hadir adalah 35. Terus kemudian
wali kelas 11 IPS 1, 11 IPS 2 dari total 82, yang hadir adalah 39. Bu Farah. Bu Farah angkat tangan. Bu Farah, terima kasih Bu Farah. Dan selanjutnya adalah wali kelas 10-2, 10-5 dari total 66, yang hadir adalah 51, wali kelas Bu Zuhria. Terima kasih Bu Zuhria. Kemudian 12 IPS 1 dan 12 IPS 2, wali kelas Bapak Hasan, jumlah yang hadir adalah kebetulan Pak Hasan sedang ada di Sidoarjo karena sedang menunggu istri yang sedang melahirkan. Nanti kita doakan juga bersama-sama, semoga diberikan kelancaran. Allahumma amin. Dari keseluruhan yang hadir kami hitung sejumlah 69,48%. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semua untuk menghadiri acara rapat dan serap aspirasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini nanti dengan susunan yang pertama adalah pembukaan, sudah oleh saya sendiri yaitu Abdul Mukhid, barangkali Bapak Ibu belum kenal ya. Kemudian nanti pembacaan tahlil dan burda yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Muzaki SPDI, kemudian rapat wali murid dan serap aspirasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Madrasah yaitu Bapak Faizun SPD MPD, dan selanjutnya kita lakukan penutupan dengan doa oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdul Haris. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka bersama-sama acara rapat wali murid dan serap aspirasi Madrasah Alia Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga acara diberikan kelancaran dan semua yang kita lakukan membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjut pada acara tahlil, saya tetap ingin mengecek kembali, memastikan lagi bahwa sambungan kita masih terjalin baik. Silakan angkat tangan apabila Bapak Ibu masih mendengar suara saya. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kita ikuti acara yang kedua yaitu tahlil dan burda yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Muzaki SPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi azwajihi wa ali baitil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. ثم إلى حضرة جميع الأرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمفسرين والمحدثين والمخلصين والصوفيين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه والشيخ بالحسن الشاذلي رضي الله عنه. شهود الله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا عليهم ولا الضالين. الضالين آمين. ثم إلى جميع الأرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا نخص خصوصا إلى جميع الأولياء دساف الجوى جميع العلماء الجوى جميع المؤسس جمعية نهضة العلماء كلهم وجميع المؤسس معهد بحر العلوم كلهم ونخص خصوصا إلى حضرة الرحيم بهي عبد الوهاب حسب الله أصوله وفروعه نخص خصوصا إلى حضرة الروح بهي مشعري محسن وإلى حضرة الروح Gus Haji Muhammad Rafiuddin Asy'ari dan seluruh muassis Madrasah Aliyah Unggulan Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah ugi sedaya para mutakharijin mutakharijat wa alina wa alikum syaulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد حبيب الله لا إله إلا الله سيدنا محمد نبي الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان
الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان الله بزيادة الفتح سبحان حضرة روحي مجلس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط خصوصا الله الشيخ إمام البوصيري صاحب البردة له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم خصوصا الله الشيخ يا عبد الله حسب الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
عدوه لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع الأرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمفسرين والمحدثين والمخلصين والصوفيين وجماعة الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الشيخ عبد الحسن الشاذلي رضي الله عنه جميع الأرواح على القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى جميع الأولياء إسعاف الجواد جميع العلماء الجواد جميع المؤسس جمعية نهضة العلماء كلهم وجميع المؤسس معهد بحر العلوم كلهم وجميع المؤسس مدرسة عالية أنقلان يا حجي عبد الله حسب الله كلهم وجميع المتخرجين والمتخرجات كلهم وأهلنا وأهلكم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم جنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النيران. اللهم أنزلهم رحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حسن مقاصدنا من مقاصد الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر مراداتنا من مرادات الدين والدنيا والآخرة. اللهم سهل أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم قضي حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ويسر كل عسير. يسر مرادنا يا الله
yassir muradana ya Allah, yassir muradana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ahmad Muzaki SPDI yang telah memimpin tahlil, dengan harapan semoga acara yang kita lakukan membawa keberkahan dan semoga anak-anak kita semuanya dijadikan anak yang soleh, soleha, berbakti kepada orang tua, nusa, bangsa, dan agama, serta anak-anak kita bisa meraih cita-cita yang sudah dipasang oleh anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir, baik yang menampakkan wajah dalam video atau yang masih dalam mode mute video. Kami ucapkan terima kasih. Dan sebelum kita lanjutkan dengan sesi berikutnya, kita ingin memastikan dulu bahwa komunikasi kita berjalan dengan lancar, suara saya bisa terdengar dengan baik, karena setelah ini adalah sesi pemaparan dari serap aspirasi, dari pertanyaan-pertanyaan atau ide-ide, gagasan, atau juga mungkin kritik dan saran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu langsung melalui nomor Bapak Kepala Madrasah. Sebelum itu kita ingin sapa dulu Ibu Heti yang ada di Brunei. Kita coba sapa yang jauh dulu antar negara untuk memastikan bahwa komunikasi kita berjalan dengan lancar. Bu Heti, Assalamualaikum Bu Heti, apakah suara saya bisa didengar Bu Heti? Waalaikumsalam Bu Heti. Bu Heti ini adalah wali dari Ananda Nida kelas 12. Bu Heti ini juga adalah pengurus cabang istimewa Fatayat Brunei. Waalaikumsalam Bu Heti. Oke, belum bisa tersambung. Kita sapa juga yang dari jauh, kita coba lagi dari Papua. Wali murid dari Afri. Oke, kita kembali kepada Bu Heti, sepertinya sudah connect. Assalamualaikum Bu Heti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oke, Bapak. ini sebentar nyoba suara Bu Heti. Bu Heti gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bapak. Sekarang posisinya di Brunei atau di mana Bu? Masih di Brunei. Oke. Kondisi di sana bagaimana Bu dengan cuaca yang kalau di Indonesia di beberapa tempat wilayah sedang ada bencana, di Sumatera, di Aceh, di Brunei aman-aman saja Bu? Ya, alhamdulillah aman. Macam biasa, hujan, panas. Brunei macam Kalimantan, macam Bogor, hujan, Karena dekat panas, Kalimantan ya? panas hari-hari ya. Iya. Salam kami kepada Bapak Ibu guru semuanya, semoga senantiasa sehat selalu dan juga Bapak Ibu wali murid semuanya. Ibu putrinya di rumah atau masih di pondok Bu? Tidak pulang? Sudah di rumah, kemarin di balik rumah? sudah, ya Oke. sudah di Ini rumah. lagi tidur apa lagi sarapan putrinya Bu? Tidak tahu ini sama adik-adiknya sama Oh iya, kakaknya di alhamdulillah rumah. berarti pertemuan yang sangat Terima bahagia, kasih mungkin Bapak ya. meluapkan kangen dengan adik-adik semuanya. Terima Iya. kasih Bu Heti dari Brunei. Terima kasih Bu. Saya sapa yang kedua dari Papua. Halo Pak Wali dari Afri Yoga Pratama. Assalamualaikum Pak, Bu. Kita minggu loh Pak, wis cobaan. Ya kalau Oke, belum bisa nyambung dengan wali yang ada di Papua. Saya nyoba yang di wilayah Blitar, wali dari Atika. Waalaikum Pak. Waalaikum Yai.
Mejanya mau cepet. Sudah nyambung. Alhamdulillah. Assalamualaikum Yai, saking Blitar. Waalaikumsalam warahmatullah. Bisa Sehat didengar Yai? nggih? Alhamdulillah sehat. Di Blitar aman-aman saja Yai nggih dengan kondisi cuaca yang seperti Aman ini? terkendali kita. Aman alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Putrinya di rumah Yai? Nggih, sedang di rumah alhamdulillah. Selamat meluapkan rasa kangen. Terima kasih. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun. Yai, karena di seluruh wilayah, di sebagian wilayah di Indonesia yang pagi-pagi ini ada dengar kabar lagi di wilayah Guci, itu juga terjadi banjir. Kita berdoa juga untuk seluruh saudara-saudara kita, khususnya keluarga Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdullah Abdullah, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, mohon maaf, minta ganti baterai untuk mikrofon saya karena sedikit masalah. Sebentar lagi akan kita baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih semuanya sudah kami sapa dan tentunya kami tidak bisa menyapa semuanya. Alhamdulillah di kolom peserta itu sudah ada 225 wali murid. Tentunya ini adalah hal yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita ikuti serap aspirasi yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Faizun SPD MPD, Kepala Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdullah Abdullah, dan yang pertama adalah diawali dengan dari seluruh pesan yang dikirim melalui WA, baik berupa pertanyaan, ide, gagasan, dan juga mungkin kritik dan saran. Dan selebihnya nanti jika waktu masih mencukupi akan ada kita buka sesi tanya jawab. Kami berikan langsung kepada Bapak Kepala Madrasah, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin al muhtaramin, para alim ulama, masyayikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Ketua Majelis Pengasuh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab beserta seluruh jajaran anggota majelis, Ketua Umum Yayasan Bapak Kiai Haji Abdul Razak Soleh beserta seluruh jajaran pengurus yayasan, Pembina Madrasah Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab yang pada hari ini masih berada di Madinah melaksanakan ibadah umroh, mendampingi para guru dari Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdullah Hasbullah yang mendapat reward subsidi umroh. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu ada 3 orang guru dan tenaga kependidikan yang saat ini melaksanakan ibadah umroh. Kita berikan reward atas dedikasinya berkhidmah mengabdi secara mutasil terus-menerus selama 15 tahun atau lebih. Mohon keikhlasan panjenengan semua bahwa dana yang kita manfaatkan insya Allah ada dana dari panjenengan semua juga. Kemudian seluruh pimpinan madrasah, para wali kelas, BK, dan semuanya, serta Bapak Ibu wali murid yang mengikuti kegiatan ini secara virtual, semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan serap aspirasi secara virtual. Bagaimanapun juga
ketika kita hendak melaksanakan sesuatu yang lebih ideal, tapi dengan beberapa pertimbangan kurang memungkinkan, maka tetap kita harus melakukan dengan harapan membawa manfaat. Itu yang kita harapkan. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Jika tidak bisa kita lakukan secara sempurna, maka jangan tinggalkan semuanya, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, panjenengan semua tentu sudah banyak mendapat informasi tentang perkembangan putra-putri ya, dan juga perkembangan madrasah. Namun dalam kesempatan ini mohon berkenan kita sempatkan waktu demi kebaikan anak-anak kita, demi kebaikan semuanya, maka mohon sempatkan waktu untuk sejenak berada di depan laptop atau HP masing-masing, ambil posisi yang tenang, yang nyaman untuk bersama-sama kita membicarakan anak kita dan masa depannya. Mohon operator diputarkan video profil madrasah dulu. Kita ikuti dulu pemutaran video Bapak Ibu. Education is the door to a borderless world. Selamat datang di Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang. MAUWH adalah lembaga pendidikan formal di bawah Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Berdiri sejak 1994. Madrasah ini memadukan ilmu modern dengan nilai-nilai agama. Presensi digital. Siswa MAUWH berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan mancanegara. Dengan visi misi yang relevan dan siap mencetak generasi berprestasi dan berakhlak mulia, MA Unggulan Wahab Hasbullah menerapkan pembelajaran berbasis digital yang menyenangkan dan berfokus pada keaktifan siswa. MA Unggulan Kiai Haji Wahab Hasbullah menawarkan 6 program unggulan. Program unggulan bahasa Inggris. English connects people from around the world, no matter wherever they are. Program unggulan bahasa Arab. Program unggulan tahfizul Quran. Program unggulan kemahiran teknis keagamaan. Program unggulan kemahiran baca kitab kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis sholati. Aihada utawi iki iku kitabu ahkamis sholati. Kitab kang nerangake pira-pira hukume salat. Program unggulan karya tulis ilmiah. Ekstrakurikuler Content Creator, PMR, Pramuka, Paskibra, Public Speaking, dan Futsal. Madrasah ini berupaya dekat dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui pelayanan terpadu satu pintu, mempermudah proses pelayanan administrasi dalam satu tempat. Aplikasi parenting melalui platform mobile menghubungkan pihak madrasah dengan orang tua. Terdapat berbagai fasilitas penunjang pendidikan, perpustakaan digital, Iki hadir ngono. laboratorium, ruang staf,
Education and Culture Trip, program internasional untuk membekali siswa dalam menghadapi tantangan global dan memperluas wawasan mendunia dengan kegiatan Stadium General oleh tokoh-tokoh internasional. Prestasi siswa, juara KSN Ekonomi, juara Olimpiade Fisika, juara Madrasah Digital, juara Lomba Video, juara Putri Pemberdayaan Perempuan, juara KSN Geografi, juara tingkat nasional Maire, juara Olimpiade Nasional Matematika, juara pengelolaan website terbaik, Duta Parlemen Remaja, Duta Moderasi Beragama, Duta Lingkungan Hidup, dan banyak lagi. Lulusan MAUIH melanjutkan pendidikan di universitas ternama, baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti Amerika, Australia, Jerman, dan Mesir. Sebagai lembaga pendidikan dalam naungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdullah Hasbullah terbukti mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas intelektual, tapi juga memiliki kecerdasan sosial dan kecerdasan hati. AUWH, cerdas, bertakwa, mendunia. Bergabunglah bersama MA Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, madrasahnya calon pemimpin masa depan. Madrasah maju bermutu mendunia. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi sekilas tentang profil madrasah. Dan sekarang saya akan ajak panjenengan semua masuk ke tahapan berikutnya. Mengawali kegiatan serap aspirasi ini, ada beberapa hal yang ingin kami informasikan. Pertama, madrasah ini memiliki visi terwujudnya generasi unggul yang pintar, benar, profesional, peduli lingkungan, dan bertakwa kepada Tuhan. Bapak Ibu, sejujurnya kita akui bahwa saat ini Indonesia itu banyak disebut sudah terlalu banyak orang yang pintar atau memiliki kecerdasan intelektual, tapi kurang orang yang memiliki kecerdasan hati. Dan sinilah munculnya berbagai persoalan di dalam negeri ini. Karena itu kita sebagai lembaga pendidikan di dalam naungan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ingin mencetak generasi yang paripurna, generasi yang sempurna tentunya dalam tanda kutip, yang tidak hanya cerdas intelektualnya tapi juga cerdas hatinya, yang kami kemas dalam sebuah visi generasi unggul yang pintar, benar, tapi juga berpenampilan profesional, yang peduli lingkungan dilandasi dengan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang betul-betul memiliki karakter sebagaimana yang ada di dalam visi madrasah ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, madrasah kita memiliki 6 program unggulan. Tentunya panjenengan semuanya sudah tahu, nggih. Bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian tahfidz Al-Quran, kemahiran teknis keagamaan, kemahiran baca kitab kuning dan karya tulis, baik ilmiah maupun fiksi. Nanti bisa kita dalami kalau panjenengan ingin mendalami atau menanyakan tentang program-program itu. Madrasah kita juga menghargai perbedaan tingkat kecerdasan anak,
tingkat perkembangan pengetahuan anak itu disuguhkan di dalam program unggulan. Maka di situ kita munculkan dalam sebuah tabel diferensiasi program unggulan. Jadi saya pernah mendapat dari para orang-orang pinter, para dosen dulu mengatakan guru yang baik adalah guru yang mengukur muridnya, bukan mengukur dirinya. Jadi anak itu harus kita lihat apa adanya, kita bawa mereka pada sebuah perkembangan yang tidak memaksakan apa yang memang belum anak-anak kuasai, tapi yang sudah dikuasai itu harus kita kembangkan. Karena itu di dalam program unggulan kita bagi dalam 3 klaster, dasar, tengah, dan atas. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di rapor unggulan, jika anak kita itu misalnya nilainya 8, coba cek apakah 8 itu di tingkat dasar, 8 di tingkat tengah, atau 8 di tingkat atas. Nanti setelah itu baru Bapak Ibu melihat tabel diferensiasi ini, kira-kira kalau ada di tingkat dasar itu apa saja materi yang sudah dikuasai oleh anak-anak. Begitu gambaran umumnya, demikian juga dengan bahasa Arab dan yang lain. Itu bahasa Arabnya Pak, ditampilkan. Nah itu. Kalau bahasa Arab tingkat dasar sama dengan bahasa Inggris tadi. Kalau anak kita itu unggulannya masuk di tingkat dasar, berarti mereka menguasai percakapan dengan kosakata seputar kelas, kantin, kemudian perpustakaan madrasah atau kantor madrasah, dan apalagi itu yang bawah itu, gak kelihatan saya. Perpus ya, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk tahfidz, tabelnya seperti ini Bapak Ibu. Apabila, jadi begini, tahfidz ini diberikan kepada semua peserta didik, mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Tetapi lagi-lagi kita juga harus objektif melihat anak. Anak kita masuk ke madrasah ini, itu ada yang sudah bagus bacaannya, bahkan ada yang sudah memiliki tabungan hafalan. Hafalannya juga beragam, mulai dari 1 juz, 2 juz, bahkan ada yang sudah hafal 30 juz saat masuk ke madrasah ini. Nah, maka kita juga harus lihat mereka secara proporsional. Kalau mereka yang misalnya datang ke madrasah ini dengan kemampuan baca Al-Quran yang belum memungkinkan dibawa ke kelas tahfidz, tetap mereka ada di kelas tahfidz, tetapi pada posisi tahsinul qiraah atau memperbaiki bacaan, ya, karena untuk menghafal itu kan bacaannya harus bagus dulu. Kemudian di tingkat tengah itu berarti anak bacaannya sudah bagus dan mulai mampu dibawa untuk menghafal juz 1 sampai dengan juz 5. Nanti tingkat yang paling atas atau tingkat ulya itu menghafal Al-Quran mulai juz 6 sampai dengan 30 juz. Ya. Ada tahun kemarin lulus itu hafal sampai 30 juz. Ada yang sampai juz 25, ada yang 15, ada yang 6. Nah, itu berarti mereka kalau dalam kelas unggulannya masuk pada kelompok atas atau ulya. Gini Bapak Ibu, jadi betul-betul anak itu kita lihat secara proporsional, karena pendidikan itu ya tetap harus bisa membuat nyaman anak-anak, dan kenyamanannya itu tetap diarahkan untuk bisa berkembang dengan baik. Berikutnya ada program unggulan kemahiran teknis keagamaan. Bapak Ibu bisa pirsani, kita ini lembaga pendidikan dalam naungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum
Dan Bahrul Ulum ini adalah pesantren tempat lahirnya tokoh inisiator, pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Karena itu anak-anak yang lulus sini minimal harus bisa memimpin tahlil, bisa memimpin kegiatan sholawat Nabi atau di kita biasa disebut dibaan di desa-desa itu, ya, dan membaca doanya serta mampu menjadi pembawa acara kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini sekurang-kurangnya. Bagi mereka yang sudah mampu itu dibawa naik sedikit lagi, sudah bisa mimpin tahlil, sudah bisa mimpin tibaan, bisa menjadi pembawa acara. Kalau itu sudah bagus, naik ke kelompok tengah, mampu menyampaikan sambutan, mampu berceramah dan mampu berkhutbah. Ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang paling tinggi adalah mampu memimpin pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, mampu menjadi imam sholat tarawih, mampu menjadi imam sholat jenazah. Jadi ini kemahiran teknis keagamaan ini artinya adalah kompetensi dasar yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, itu anak kita harus bisa. Monggo nanti anak putra-putri Bapak Ibu dilihat kira-kira pada unggulan KTK ini dia ada pada posisi mana, dites saja Pak Bu. Kalau sampai nanti tidak sesuai, panjenengan berhak untuk komplain kepada kami, untuk kami lakukan pembinaan secara lebih, ya mungkin lebih bagus lagi. Jika memang kenyataannya panjenengan persani, panjenengan tes kok tidak sesuai, silakan komplain pada kami. Kemahiran baca kitab kuning juga merupakan kemahiran dasar bagi seorang santri. Nah, ini juga dibagi dalam 3 klaster. Semuanya Bapak Ibu, kami memang ingin melihat anak itu secara proporsional. Sekali lagi secara proporsional. Karya tulis. Nah, ini. Bapak Ibu, madrasah ini juga selain program-program kurikuler dan program unggulan, memiliki program ekstrakurikuler, ada 6. Konten kreator dunianya anak sekarang, BMR, Paskibra, Pramuka, Futsal dan Public Speaking, ya, yang diproduksi di unggulan tadi akan sangat efektif manakala misalnya itu nanti bisa ditampilkan dalam konten-konten media sosial melalui kemahirannya membuat konten kreator, kemudian sampaikan di tengah-tengah masyarakat dengan kemampuan public speaking yang bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Selain itu ada kegiatan klub belajar. Saat ini klub belajar itu ada atletik, catur, kiroa, sastra Indonesia, banjari, bulu tangkis, silat dan bola voli. Mana? Jangan Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, selain program-program tadi, kurikuler, unggulan, kemudian ekstrakurikuler dan klub, kita kelola dengan baik, namun kita tetap menyadari bahwa tujuan institusional Madrasah Aliyah atau SMA dan SMK, atau kalau dulu kita mengenal sebagai lembaga pendidikan menengah, ya, atas, itu tujuannya yang paling spesifik itu 2. Kalau yang lain normatif, kalau jenengan lihat di peraturan pemerintah itu, ya, tapi yang paling spesifik Madrasah Aliyah dan SMA serta SMK itu 2, yaitu menyiapkan lulusannya agar bisa diterima melanjutkan di perguruan tinggi, dan yang kedua adalah bisa diterima di dunia kerja. Nah, spesifik yang pertama, menyiapkan lulusannya agar bisa diterima studi lanjut di perguruan tinggi, itu umumnya adalah disiapkan oleh Madrasah Aliyah dan SMA. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang kemudian bekerja.
Sebaliknya untuk SMK itu lebih menyiapkan kerja, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang kuliah. Nah di sini Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya-tanya kadang-kadang kepada saya, bagaimana tingkat keberterimaan lulusan MA unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di perguruan tinggi? Bisa kita persani di tabel itu. Anak kita Bapak Ibu, misalnya kemarin saya tanyakan kepada BK, yang mendaftar kuliah di perguruan tinggi negeri itu ada sekitar 140-an. Lalu berapa yang diterima? Yang diterima ada 113. 113 ya Bu BK ya. Artinya angkanya sudah ada di posisi 75-an ya, 75% sekitar. Mereka yang ingin kuliah di perguruan tinggi negeri itu diterima. Dan di perguruan tinggi yang sesuai yang diinginkan. Di Universitas Indonesia ya ada, di UGM ya ada, di UNER ya banyak, di ITS ada, di Universitas Islam Negeri di berbagai daerah juga banyak. Universitas Jenderal Sudirman, macam-macam lah. Pokoknya perguruan tinggi maju itu anak kita alhamdulillah bisa diterima di sana di berbagai jurusan. Nah itu tabelnya sangat tinggi. Tahun kemarin itu, ini jenengan bisa persani, peningkatannya sangat bagus. Tabel itu yang di tahun 2025-2026, artinya kemarin yang baru saja, itu grafiknya sangat bagus. Ya, misalnya yang diterima di SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, itu yang hijau itu, Pak Bu, hijau yang di pertama itu. Kalau tahun sebelumnya masih rendah, ada di angka 7, sekarang kemarin ada di angka 18. Lalu geser lagi, periode berikutnya SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tulis ya, itu juga sama posisinya dengan SNBP. SPAN PTKIN, ini bagi mereka yang mendaftar untuk masuk di perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri, angkanya juga tinggi pada angka 14. Kemudian nanti UMPTKIN ada pada angka 27. Kemudian diterima melalui jalur mandiri 26. Penjenengan mungkin bertanya, apa bedanya itu semua? Bedanya secara sederhananya, semakin ke belakang itu biaya kuliahnya lebih tinggi, gitu aja lah gampangannya. Kalau tahun 2024-2025 itu paling tinggi adalah masuk melalui jalur mandiri. Artinya anak kita bisa diterima kuliah di berbagai perguruan tinggi negeri, tetapi melalui jalur mandiri. Jadi diterimanya agak akhir begitu dan biayanya memang lebih mahal. Nah yang sekarang ini sejak awal itu bagus sekali. Nah yang terakhir itu yang diterima melalui beasiswa, yang warnanya coklat ya. Nah itu beasiswa baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta favorit. Karena kita juga tidak boleh menjustifikasi bahwa perguruan tinggi swasta itu lebih atau di bawah perguruan tinggi negeri, tidak juga. Semuanya bagus. Semua yang diminati anak-anak itu adalah perguruan tinggi yang bagus. Termasuk di Bahrul Ulum ini ada 3 perguruan tinggi swasta yang semuanya bagus. Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, kemudian ada Setikes Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, kemudian ada IAI Bafa, Institut Agama Islam Bani Fatah. Jadi anak kita kok yang daftar tadi diinfokan daftar ke perguruan tinggi negeri itu hanya 150-an. Nah, lalu kemana yang 53? Yang 53 itu ya memang memilih kuliah di perguruan tinggi swasta, milih melanjutkan tahfidz Al-Qur'annya. Ada juga yang memilih untuk langsung bekerja, ada yang mendaftar TNI, ada yang Polri dan lain-lain gitu Bapak Ibu.
Jadi jenengan tidak perlu khawatir kalau sekolah di sini itu nanti tidak bisa masuk perguruan tinggi. Ini belum bisa, fakta membuktikan. Berikutnya beberapa penghargaan madrasah ini Bapak Ibu bisa kita pirsani. Kita punya penghargaan tingkat internasional sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Kemudian ada juara Olimpiade Fisika, juara 1 nasional, bahkan ini 2 kali, sehingga kemarin oleh PWNU Jawa Timur dianugerahi LP Ma'arif Award itu ya, terbaik 1 peserta didik kita di tingkat Jawa Timur, termasuk juga gurunya kemarin, guru fisika juga terbaik 1 se-Jawa Timur. Nah, ini anak kita prestasinya di tingkat nasional juga banyak. Ini ada foto kepala madrasah juga. Alhamdulillah diakui oleh masyarakat bahwa tata kelola di madrasah ini bagus, sehingga kemarin saya selaku kepala madrasah mendapat anugerah kepala madrasah inovatif juara 2 tingkat Jawa Timur. Jadi kalau bicara tingkat Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama itu berarti ya tidak ada sekolah negeri, tidak ada sekolah swasta, semuanya dari semuanya itu kita terbaik kedua. Ya kita terus terang kalanya belum punya kemitraan dengan lembaga luar negeri yang terdokumentasikan dengan baik. Sedangkan inovasi yang lain kita mendapat pengakuan dari Kementerian Agama wilayah Jawa Timur, bahkan kita menjadi salah satu delegasi untuk mengikuti anugerah tingkat nasional, dan beberapa lagi itu Bapak Ibu sudah pernah tahu di flyer-flyer saya kira. Selanjutnya perkembangan murid Bapak Ibu, alhamdulillah bagus, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Itu 3 tahun terakhir perkembangannya bagus. Moga-moga Bapak Ibu dengan dukungan panjenengan semuanya di tahun 2026 ini nanti tingkat kepercayaan masyarakat makin tinggi. Tolong didukung, dipromosikan juga. Karena bagaimanapun madrasah ini tidak bisa dilepaskan dari kerjasama yang baik di antara kita semua. Ini Bapak Ibu. Oke, dan sekarang kami laporkan sedikit tentang kegiatan. Bapak Ibu, kegiatan yang semester genap ini nanti untuk kelas 10 ada kegiatan Makesta, masa kesetiaan anggota. Ini adalah rekrutmen anggota untuk organisasi IPNU dan IPPNU. Panjenengan pasti perso bahwa di madrasah kita ini ada 3 organisasi kesiswaan, IPNU, IPPNU, kemudian OSIS dan Pramuka. Nah, nanti untuk yang kelas 10 kegiatannya Makesta, kemudian ujian praktik bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan native, dengan penutur asli. Nanti anak putra-putri panjenengan yang kelas 10 nanti dibawa ke Malang biasanya, nanti bertemu dengan mahasiswa atau dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dari luar negeri, lalu ngobrol dengan putra-putri panjenengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris nanti di semester genap. Lalu yang terakhir adalah asesmen sumatif akhir tahun. Untuk yang kelas 11 ada ujian artikel ilmiah. Putra-putri panjenengan harus mampu menyusun karya tulis ilmiah yang nanti kemudian dialihbahasakan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang bagus-bagus akan dimuat di jurnal ber-ISBN Al-Hijaz. Kemudian ada ujian sertifikasi bahasa Arab dan bahasa Inggris, akan diuji oleh para dosen, para profesor dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Jadi walaupun putra-putri panjenengan sekolahnya di madrasah aliyah, pengujinya kita ambilkan dari para dosen-dosen untuk program-program unggulan. Kelas 12 ada diklat calon guru TPQ. Semua murid yang lulus di madrasah ini harus punya sertifikat calon guru TPQ, metode Yambu'a. Kemudian kelas 12 juga harus mengikuti ujian akhir Ma'arif Nahdlatul Ulama. Kemudian asesmen madrasah umum, kemudian ada program pendampingan studi lanjut dan karir. Nah, ada UTBK ya Bu ya. Yang minat ya Bu ya. Bagi yang berminat, karena tidak semua anak itu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, kadang-kadang mereka tidak ikut, tidak apa-apa. Memang ini hanya bagi yang ikut. Kemudian tasakuran dan muada'ah. Oh iya, ada yang lewat ya, doktrinasi aswaja belum masuk. Ada doktrinasi Ahlus Sunnah wal Jamaah agar anak kita ketika lulus bahkan sampai kapanpun Islamnya itu Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Itu ada. Terakhir Bapak Ibu, sebelum nanti kita lanjutkan dengan yang lain, mohon bantuan panjenengan semua untuk ikut sosialisasi tentang penerimaan peserta didik baru. Kita menghadirkan pendidikan yang murah tapi berkualitas. Saya ini sering kemana-mana. Tadi malam kalau saya ini terlihat masih ngantuk juga baru istilahnya melakukan sebuah perjalanan ke sekolah internasional, sekolah-sekolah yang bagus-bagus. Insyaallah ya, saya sering menjadi mitra diskusi pengelola sekolah-sekolah unggul bertaraf internasional. Jadi kalau anak kita itu yang penting kualitasnya internasional, sekalipun gedungnya ya biasa-biasa saja. Ini Bapak Ibu, saya kira cukup untuk pemaparan. Sekarang langsung saya lanjutkan dengan merespon beberapa pertanyaan. Mohon moga-moga panjenengan semua masih setia. Ini ada pertanyaan yang disampaikan lewat WhatsApp. Saya bacakan sekaligus nanti saya jawab yang saya tahu. Madrasah adalah lembaga di bawah Yayasan Bahrul Ulum, tentunya terkait program-program dan ketentuan-ketentuan saling terkoneksi antara sekolah, pondok atau antar unit lembaga atau pondok lain yang di bawah naungan yayasan, sehingga tidak terkesan menangnya sendiri dan akhirnya yang dikorbankan adalah wali santri. Ya, ini saya juga tidak bisa menangkap secara apa kira-kira yang dimaksudkan oleh Bapak Ibu penanya. Tapi kira-kira saya bisa berikan jawaban begini. Jadi koordinasi kita dengan pesantren-pesantren sangat bagus. Pengaturan waktunya juga sangat bagus. Misalnya begini, madrasah itu punya kewenangan mulai dari jam 6.30 sampai dengan jam 14.00, ya tidak kita langgar. Ya itu sudah kesepakatan. Maka dengan durasi waktu yang pendek itu, kurikulum dengan segala bentuk penyajiannya itu kita berikan pada ruang waktu yang memang kita miliki. Kalaupun misalnya madrasah ada kegiatan lomba di luar misalnya, selalu kita koordinasikan dengan pesantren agar semuanya demi menjadikan murid atau santri itu bisa memiliki prestasi yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Pertanyaan kedua, ini harapan. Madrasah memberikan beberapa alternatif dan solusi, khususnya terkait fasilitas-fasilitas, sehingga bagi wali santri yang jauh merasa nyaman dan aman. Kira-kira kalau ini saya tangkap ya, kok enggak ada ruang tamu yang nyaman atau ada penginapan yang nyaman bagi wali santri yang rumahnya jauh. Iya Bapak Ibu, kami juga sedang merencanakan itu.
Saya dalam kapasitas sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Bahrul Ulum juga sedang membangun saat ini semacam homestay, rumah singgah atau rumah menginap nanti kalau wali murid itu misalnya bagi yang bermalam. Sedangkan di madrasah kami juga sedang mendiskusikan dengan teman-teman untuk bisa ada satu ruang yang ramah wali. Jadi kalau wali itu ya sedang kecapean ya bisa rebahan atau apa di situ, yang itu tidak terganggu oleh anak-anak. Insya Allah Bapak Ibu kami akan upayakan. Karena kalau kepada pengasuh pesantren tentunya Bapak Ibu yang lebih punya ini ya lebih pas untuk menyampaikan itu. Selanjutnya, Assalamualaikum, mau tanya tentang kartu KIP itu gimana Bapak? Masih berlanjut atau tidak? Ngapunten derek tanglet mawon. Ini kalau kartu KIP ini Bu Hayin mungkin bisa menjelaskan. Bu Hayin, monggo Bu Hayin. Nggih, menjawab langsung untuk KIP masih berjalan Bapak Ibu. Jadi secara otomatis data murid MAUWH akan disinkron atau dihubungkan dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Kemensos. Dan tahun ini, tahun 2025 tahap 2 penerima dari MAUWH sejumlah 25 anak. Nggih, terima kasih. Nggih, gitu Bapak Ibu ya tentang KIP. Kemudian berikutnya, untuk pemakaian kerudung atau jilbab itu dos pundi kalau memakai ciput atau iket biar rambutnya tidak kelihatan. Saya tadi sudah sempat berbisik komunikasi dengan Ustadz Haris selaku wakil kesiswaan, aturannya sudah seperti itu Bapak Ibu. Tapi info dari kesiswaan, anak-anak kadang-kadang ada aja yang alasannya itu ya. Ada yang apa Ustadz? Ada yang ketinggalan, ada yang basah, ada yang apa. Ya, itulah anak-anak. Oh, ada yang bilang sumuk kata ibu-ibu. Tapi secara ketentuan gitu. Kadang ada yang bilang sirai ngeluh kalau pakai ciput. Nah, inilah Pak. Anak kita itu ya lucu-lucu ya kadang ya. Tapi tetap Bapak Ibu kami tetap melakukan penertiban. Tapi misalnya penjenengan mirsani kok ada 1-2 yang kadang-kadang tidak sesuai itu ya. Ya kami tetap akan terus berikan penyadaran kepada anak-anak bahwa rambut adalah bagian dari aurat yang harus ditutup. Nggih. Anak jenengan barang yo lucu-lucu soalnya kadang-kadang ya. Untuk berhias, pemakaian bedak anak-anak ke madrasah dos pundi menawi dibatasi. Loh itu malah ada ini Bapak Ibu, ada semacam razia bahwa alat kecantikan ya itu diambil oleh para ibu guru di gerbang itu diambil Pak Bu. Kalau bawa seperti itu, tapi yang namanya anak perempuan ya pengen cantik aja. Ya kadang pakai bedak ya. Ya kadang-kadang mungkin ada yang agak berlebihan kadang-kadang ya mungkin ketika di jalan itu anak penjenengan mohon maaf ya anak kita gitu ya. Mau pulang itu kadang bedakan dulu. Lalu spionnya guru-guru itu diuntir sampai ada ngadep ke bawah, ngadep ke atas, dibolak-balik oleh anak-anak perempuan itu. Dan bahkan saya ini kantor ruang kepala itu kan ada kacanya. Sering dililing anak-anak itu. Enggak tahu saya ada di dalam itu dipakai ngaca Pak Bu. Ya kita ya kadang ya tersenyum-senyum namanya jeneng arek wedok ya. Yang paling lucu itu apa? Tempatnya satpam itu. Saya lihat dari jauh itu loh ada satpamnya, tapi anak-anak loh dandan di situ. Bukan dandan, apa? Merapikan jilbab, kemudian mungkin apa gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, itu sudah dibatasi dan bahkan ada razianya. Ketiga, untuk pemakaian HP di madrasah nyuwun sewu kadang anak-anak itu melebihi batas. Bapak Ibu memakai HP itu tidak boleh. Tidak boleh. Mungkin ada sedikit penyalahgunaan laptop ya, dipakai chatting. Padahal itu kita sudah awasi.
kita sudah awasi betul bahwa penggunaan laptop itu bukan untuk chattingan, bukan untuk komunikasi, tapi untuk percepatan ini kegiatan pembelajaran, karena dunia kita memang sudah dunia digital seperti ini. Keilmuan itu tidak hanya terbatas dari guru, nanti malah bisa kalah cepat dengan yang di luar. Kita kan harus bersaing juga dengan mereka-mereka yang sekolah di luar pesantren. Tidak boleh Bapak Ibu kalau bawa HP, kecuali untuk mereka yang ini konten kreator itu apa namanya, yang mengikuti ekstra konten kreator, memang pada saat itu dianjurkan bawa HP. Ya namanya aja konten kreator, kalau enggak pakai HP terus bagaimana? Ya kan gitu ya. Tapi itu pun ada izinnya Bapak Ibu. Oke. Ini kemudian ada yang menanyakan juga tentang akreditasi madrasah. Insya Allah Bapak Ibu, informasi dari asesor nanti di akhir Desember ini akan keluar, karena kita kemarin baru direakreditasi. Nanti kita tunggu dulu, nanti akan kita umumkan di grup-grup wali murid. Tapi sebatas yang disampaikan oleh para asesor, tanpa bermaksud mendahului keputusan resmi dari Ban PDM pusat, ya madrasah ini akreditasinya unggul. Dan bahkan saat tengah-tengah akreditasi itu ada seorang guru besar dari perguruan tinggi negeri yang kemudian tiba-tiba ingin ikut menemui asesor karena ingin memberikan satu testimoni bahwa madrasah ini layak mendapat predikat unggul, tanpa kami minta, tanpa kami koordinasi. Nanti mohon sabar ya Pak Bu ya, ditunggu dulu. Nomor 4. Iya. Saya punya saran untuk kualitas program unggulan. Mohon yang tahfidz dijadikan nomor 1 program unggulan, bukan dinomorkan di bawahnya pelajaran lainnya. Ya. Ini urutannya apa perhatiannya? Kalau konsentrasi kita sama Bapak Ibu, semua unggulan kita beri porsi yang sama. Nanti tergantung anaknya. Anak yang sangat fokus di program tahfidz juga kita berikan ruang, dan malah tentunya guru-gurunya kan seneng kalau anak itu semangat untuk di situ. Jadi tidak ada istilah menomor satukan, menomor duakan yang mana, semuanya nomor 1, semuanya diutamakan. Tinggal sekali lagi kita tetap melihat anak itu secara proporsional gitu. Kemudian, nah ini, jika memungkinkan adanya pertemuan wali murid di madrasah minimal 1 tahun 1 kali secara offline, bagi yang memungkinkan dapat hadir, dan tetap ada online untuk yang jaraknya jauh. Hal ini dengan alasan agar dapat lebih mengeratkan jalilan silaturahim terhadap ustadz ustadzah dan mengenal madrasah. Bapak Ibu, untuk ini insya Allah nanti akan kami pikirkan, mungkin apa tidak jika kita lakukan pertemuan offline, jadi pertemuan langsung di madrasah. Dalam hitung-hitungan kemungkinan, itu untuk pertemuan offline itu kita lakukan saat ini setelah Lebaran. Jadi kita mengundang wali murid baru, calon wali murid kelas 10, plus wali murid kelas yang naik ke kelas 11 dan 12. Insya Allah nanti kita akan coba akan rancang kira-kira mungkin apa tidak dengan seperti itu. Dan di semester ganjil seperti ini, masuk ke semester 2, kita tetap akan lakukan serap aspirasi seperti ini Pak Bu, biar komunikasi kita itu tetap berjalan. Insya Allah matur nuwun usulannya. Kami sering melihat postingan kegiatan madrasah yang menurut kami sudah bagus. Seandainya seragam anak-anak itu bisa kompak, kelengkapan dan warnanya tentunya akan lebih baik. Mungkin perlu ada kebijakan dari madrasah terkait dengan hal itu. Oh iya, nggih, usulan yang baik, seragamnya anak-anak. Anak-anak kadang lucu-lucu. Kadang-kadang datang itu pakai celana itu warnanya biru. Padahal biru itu milik adiknya yang
MTS. Kalau nanti ditanya, bilangnya celananya sudah tidak ada. Daripada tidak sekolah, terpaksa minta maaf pakai celana anak MTS. Enggak hanya celananya, kadang bajunya juga. Nah, inilah Pak Bu, kadang-kadang itu dengan anak-anak itu kita itu ya, kalau kewenceng berarti mereka enggak bisa sekolah. Kendor ya nanti. Jadi kita ya masih nengah minggir. Mohon Bapak Ibu, mumpung putra-putri panjenengan sekarang di rumah semuanya, monggo kita kompak. Nah, kalau ke sekolah seragamnya disimpan supaya saat sekolah itu tidak bajunya tidak kedahuluan yang lain, sehingga semuanya bisa seragam bagus-bagus. Itu tentu keinginan kita bersama. Kami mengusulkan setiap tahun paling tidak setahun sekali wali santri ada pertemuan secara langsung. Sudah ya, tadi sudah saya jawab. Sekarang berikutnya, mohon maaf Bapak Ibu guru semua, menurut saya tiap anak diperbolehkan ikut ekstrakurikuler lebih dari satu, biar nanti bisa mempunyai ilmu yang multitalenta. Terima kasih usulan yang bagus. Jadi anak kita bisa Bapak Ibu mengikuti ekstrakurikuler lebih dari satu. Tapi dalam 1 tahun itu hanya 1. Sebab ekstrakurikuler kita kan diberikan pada hari Sabtu saja. Nah kalau dia pilih 2 kan nggak mungkin. Satu anak ada di 2 tempat. Ngeten. Misalnya ikut konten kreator. Nah, dalam 1 tahun anak ini merasa kurang, ketika dia naik kelas 2, boleh ikut konten kreator lagi supaya lebih menguasai. Tapi apabila dirasa sudah cukup, boleh pindah ke public speaking ya boleh, pindah ke PMR boleh, ke pramuka boleh, karya tulis boleh, atau yang lain boleh Bapak Ibu. Dan tidak perlu khawatir karena ekstra itu kan juga penguatan-penguatan. Sebenarnya di unggulan itu kan juga sudah banyak juga yang mendukung. Ngeten, untuk mendukung anak itu multi talenta. Selain itu masih ada apa tadi namanya klub. Berikutnya ada pertanyaan, apakah di MAUH ada program GNOTA seperti sekolah-sekolah di Kediri? Kalau ada caranya bagaimana? Bapak Ibu di kita tidak ada Gerakan Nasional Orang Tua Asuh kalau tidak salah maksudnya ini, GNOTA ini. Enggak ada Pak Bu. Tapi anak itu kita beri kesempatan. Kita ini memberikan namanya apa Bu? Dispensasi beasiswa itu sudah ada rumusnya. Putranya guru itu sudah ada perlakuan tersendiri dalam hal pembayaran. Putranya 2 anak bersaudara itu ada diatur tersendiri, pembayarannya tidak sama dengan yang lain. Kemudian putra atau putrinya alumni itu juga ada. Anak yatim ada, apalagi Mbak Bu Al? Dari keluarga kurang mampu secara ekonomi juga ada, semuanya ada. Jadi insya Allah kita permudah dalam hal yang terkait itu. Tekad kami agar jangan sampai ada anak yang tidak bisa sekolah hanya karena persoalan ekonomi, ya. Tetapi yang mampu juga jangan ikut-ikutan, kan gitu. Jadi ya kita ya saling inilah. Sekolah kita itu monggo ini ya insya Allah sudah tidak sampai memberatkan anak. Saya tetap, kami semuanya berusaha kualitas madrasah ini tidak kalah dengan sekolah-sekolah berlabel internasional yang gedungnya mentereng. Saya sudah keluar masuk sekolah seperti itu. Ya, tapi anak kita ini biar madrasah ini semua kelas bisa masuk ke sini. Berikutnya, kritik. Jika ada anak terlambat masuk kelas, mohon diperbolehkan masuk kelas. Karena yang dulu kalau sudah terlambat, ya enggak bisa ikut pelajaran. Gitu. Bapak Ibu, boleh, anak terlambat itu boleh masuk kelas. Tetapi di madrasah ini punya aturan tentang terlambat.
yaitu 10 menit. Nah, putra panjenengan yang laki-laki itu masuknya kan pukul 7:15 menit. Sudah siang Bapak Ibu, matahari sudah tinggi itu, sudah. Itu masuk. Nah, bagi anak wong namanya di pesantren, kadang-kadang ada yang alasan antri, alasan apa? Diberi toleransi 10 menit, berarti pukul 7:25 menit masih boleh masuk mengikuti pelajaran. Sekalipun karena tadi ada terlambatnya, diberi pembinaan dulu, dituturi, dinasehati agar besoknya tidak terlambat. Setelah itu baru masuk kelas. Nah, lalu bagaimana kalau terlambat lebih dari 10 menit? Namanya sudah tidak terlambat Bu, Bapak Ibu. Jadi ya harus ada penegakan disiplin dong. Kalau nanti kemudian terlambat berapa menit pun kita toleransi, nanti kan nggak ada aturan jadinya. Kalau sudah tidak ada aturan, yang susah juga kita semua. Ini sekolah model apa? Kan ngoten ya. Jadi insya Allah kita sudah cukup proporsional. Terus ada lagi, apakah itu harga mati? Terlambat lebih dari 10 menit itu tidak boleh masuk? Bukan pula harga mati Pak Bu. Misalnya, anak ini terlambat karena malam harinya itu diajak oleh kiainya yang seorang mubaligh untuk ceramah, diminta jadi driver, nyetir mobil para kiai atau ustadznya di pondoknya. Terlambat, ngantuk, wong subuh baru datang misalnya. Bagaimana? Boleh masuk kelas, terlambat berapa menit pun, 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, asal jelas alasannya bisa dipertanggungjawabkan demi takliman, watakriman dan khidmah kepada kiai, tetap boleh masuk. Ngerti nggih? Atau misalnya ternyata anak ini jamnya masuk sekolah, sudah berangkat, tiba-tiba bunyainya atau nengnya di pondok mau belanja ke pasar, nggak ada yang disuruh. Misalnya murid kita dimintai tolong untuk belanja ke pasar, nggak apa-apa. Karena terlambatnya ini bukan karena tidur, bukan karena apalah kecerobohan atau apa balelo, enggak. Yang penting ada alasannya Bu. Jadi kita itu enggak kereng-kerengan enggak. Tapi yang namanya mendidik itu ya kendor didik, kenceng didik, kekendoran nanti jadinya gimana? Kekencengan wong namanya anak. Jadi membat mentul dalam bahasa Jawanya atau nengah minggir. Ngaten nggih Mbak Bu nggih. Pun. Iya, saya kira ini sudah. Ya. Kemudian jika anak tidak punya laptop, apakah di sekolah difasilitasi juga? Karena kasihan jika ada anak yang gak punya. Nggih Pak Bu, anak yang tidak punya laptop dalam arti untuk kegiatan pembelajaran harian tidak difasilitasi oleh madrasah, karena hakikatnya memakai laptop itu bukan kewajiban. Itu hanya upaya optimalisasi agar pencapaian pembelajaran lebih cepat. Karena hanya untuk optimalisasi bukan satu kewajiban, maka madrasah merasa tidak perlu memfasilitasi. Tapi apabila itu dimaksudkan saat ujian, karena ujian itu wajib pakai laptop, maka madrasah memfasilitasi dengan cara meminjam milik temannya dengan ketentuan membayar kepada teman sebesar Rp75.000 selama 1 musim ujian. Misalnya asesmen sumatif kemarin itu sekitar 9 hari. Ya selama 9 hari itu Pak Bu untuk gantinya temannya yang laptopnya dipinjam itu.
pakai gantian lah istilahnya. Pertanyaan berikutnya, apabila laptop temannya yang dipinjam itu lalu rusak, tanggung jawab siapa? Madrasah hadir untuk memfasilitasi, madrasah yang akan membawa ke tukang servis plus dibayar oleh madrasah agar anak ini tidak terjadi, ya namanya anak aja sampai gegeran gara-gara temannya ini dianggap bikin rusak laptopnya. Langsung madrasah yang tanggung jawab, dibawa ke tukang servis, onderdilnya yang perlu diganti ya diganti, yang perlu diperbaiki ya diperbaiki, habis berapapun tanggung jawab madrasah. Begitu Bapak Ibu. Terus terakhir, belum terakhir, masih banyak. Cara minta keringanan itu apakah suratnya tiap semester diperbarui? Mboten Pak Bu, sekali jenengan dapat keringanan ya dapat keringanan terus, kecuali kalau jenengan lalu menemui bendahara madrasah. Bu Alfia, saya sekarang sudah mampu untuk membayar, maka saya tidak minta keringanan lagi. Kalau ada keringanan tolong diberikan ke temannya yang lain saja. Kalau sudah seperti itu ya alhamdulillah ya sudah Bu, namanya orang kan harapannya itu naik, kan naik kelas gitu ya. Jadi tidak perlu diperbaiki. Sudah ternyata. Bapak Ibu selanjutnya sebelum mengakhiri ini, masih ada lagi ternyata. Banyak. Ya. Saya minta maaf dulu. Bapak Ibu. Dengan tidak ada yang bertanya tentang perjalanan budaya atau wisata budaya atau culture trip ke Jepang untuk tahun ini. Mohon maaf dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf karena pesertanya kurang dari 10 nggih. Ini nanti bisa kena biaya yang sangat tinggi. Maka untuk tahun ini karena ini tahunnya sudah hampir habis, kami putuskan untuk tidak memberangkatkan untuk studi budaya ke Jepang ya. Tapi untuk kan yang tahun ini karena tahun kemarin sudah, kira-kira kan sudah ikut yang kemarin sebagian. Moga-moga nanti kalau penjenengan masih putra-putrinya itu banyak yang berminat, ya bisa nanti di tahun 2026 ini kita agendakan atau ke negara lainnya. Bapak Ibu, saya diingatkan oleh Pak Mukhid selaku pembawa acara, ini dibatasi sampai jam berapa? 10:30. Jadi tinggal ada waktu 1/4 jam lagi. Ada lagi pertanyaan? Yang beda aja, apa? Ya, beasiswa PTN ke dalam negeri dan Bapak Ibu kita masih punya itu kerjasama misalnya yang mendapat beasiswa dalam negeri itu ada bagi mereka yang misalnya saya ambil contoh aja yang ke UIN Malang lah misalnya. Anak kita yang punya sertifikat juara nasional, juara ke-1 atau ke-2 atau ke-3 itu bisa diterima masuk perguruan tinggi tersebut melalui rekomendasi kepala madrasah. Kemudian tanpa bayar, gratis sampai dengan 8 semester, itu bagi yang seperti itu. Nanti ada dengan kriteria yang berbeda ada. Kalau ke luar negeri, monggo, sekarang ini saya di WA oleh teman saya yang kemarin juga ke sini, kalau ingin ke Brunei, ke Singapura, banyak beasiswa, banyak. Atau ke luar negeri yang lain. Kalau ke luar negeri itu menurut saya kayak begini Bapak Ibu, mantapkan dulu putra-putri penjenengan bahwa pasti nanti akan ke luar negeri. Supaya kami juga di dalam memberikan treatment itu jelas. Nah, kadang-kadang enggak soalnya. Kadang-kadang itu kelas 1 pengen ke luar negeri. Nanti begitu kelas 2 tengah-tengah sudah enggak minat lagi. Jadi kan kita, ini Bapak Ibu, tolong dipastikan dulu. Banyak Bapak Ibu. Contoh sekarang di kedokteran, kita sudah menggandeng rekanan. Kalau ingin kedokteran tapi mau di Cina itu misalnya hanya dengan biaya 350 juta sampai lulus.
Tapi anak ya nggak mau kalau kedokteran di luar negeri, minta di dalam negeri saja. Padahal di dalam negeri mahalnya ya minta ampun kalau mau masuk di kedokteran. Ya contohlah namanya ya serba-serbi anak kita. Nah, informasi dari Ustadz Haris, maka kesiswaan yang juga membina anak-anak yang ke Timur Tengah. Jadi kalau anak itu misalnya mau ke Timur Tengah itu sudah kita bina, sejak kelas 1 kita bina. Tahun kemarin berapa Ustadz? Ada berapa? Ada 2 anak yang ke Timur Tengah itu beasiswa semua, gak pakai bayar. Tapi ya itu tadi, niatnya memang kenceng, jadi gurunya juga semangat mendampingi. Yang mau ke negara manapun insya Allah kita akan dampingi. Jadi sekali lagi keseriusan dan kerelaan orang tua. Kadang anaknya pengen tapi orang tuanya enggak membolehkan. Nah, atau sebaliknya, orang tuanya pengen anaknya enggak mau ya macam-macam. Nomor 7. Nomor 7 ini aja ya langsung saya. Oh ya, ini ada anak kita yang merasa ada beberapa mapel yang dia kurang bisa memahami, mudah lupa setelah dijelaskan, khususnya mapel bahasa Inggris dan matematika. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Apakah ada pendampingan khusus dari Bapak Ibu guru mapel di sekolah? Ya ini matematikanya ini kelas 2 MIPA 11 MIPA 2. Siapa gurunya? Oh, Bu Akta wali kelasnya Ibu, itu guru matematika. Nanti coba ya Bu ya, komunikasi khusus. Kalau bahasa Inggrisnya? Miss Vena, nanti bisa disambungkan lewat ini apa? Bu Akta. Dan saya kira kalau seperti itu sekarang banyak kok cara yang bisa ditempuh. 3. Apakah ada catatan khusus terkait pengambilan jurusan ketika mau kuliah? Maksudnya apa ya? Apakah ada? Ya, ada Pak Bu. Jadi sebelum kuliah itu didampingi terus oleh BK. Nanti ada tesnya juga Pak Bu. Kamu ini nak, potensimu kuliah di jurusan ini. Itu ada pendampingan khusus ketika mau mengambil jurusan di perguruan tingginya. Ada Pak Bu? Nomor 8 juga? Itu aja. Walinya Fadilatul Islamiyah mengirim info beasiswa ke Brunei. Iya. Oh iya. Nyuwun sewu tanya, masalah tes jalur nilai ke negeri, oh sudah tadi saya jawab ya, jalur nilai ada. Nah ini juga malah ada, ini dari tawaran yang dari Brunei ya. Ada beasiswa untuk belajar di Brunei bagi Bapak Ibu yang berminat. Ini malah sudah ada wali murid kita yang menjawab. Oh ini juga sudah diberi 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk biasa. Pokoknya yang terpenting ada komunikasi, anaknya itu kemudian bersungguh-sungguh punya minat, insya Allah difasilitasi. Saya kira ini barangkali ada yang mau menambahkan. Ustadz Haris mau menambahkan? Cukup. Bu Al? Sementara saya akhiri dulu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Madrasah yang sudah menyampaikan banyak hal terkait Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti akan kami buka sesi pertanyaan, tapi mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa banyak-banyak karena saya yakin Bapak Ibu juga sangat punya banyak kesibukan di rumah masing-masing, mau meninggalkan juga sungkan. Tapi saya ingin menyapa dulu satu wali murid yang ada di tempat yang jauh, Ibu Yayu yang ada di Jepang. Halo Bu Yayu.
Bisa dengar suara kami? Assalamualaikum Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Bu Yayu yang ada di Jepang sana? Alhamdulillah sehat, Pak. Itu di Jepang mana, Bu? Niki di Jepangnya di daerah Kantau, tengah. Oke. Nggih. Putrinya Barbie sudah ada di rumah, Bu, atau di pondok? Udah di rumah, ini sama kakungnya di rumah. Oh, gitu. Semuanya sehat-sehat, Bu, nggih? Alhamdulillah sehat, nembah nuwun. Terima kasih Bu yang ada di Jepang yang sudah memberikan kepercayaan kepada MAWH untuk menyekolahkan anaknya di MAWH. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu sangat terbatas, saya hanya memberikan peluang pertanyaan sejumlah 2. Nanti akan dipilih operator. Monggo Bapak Ibu, tetapi sebelum itu saya ingatkan juga Bapak Ibu nanti mohon mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh Bapak Humas kita di grup dan juga di kolom chatting. Monggo Bapak Ibu, 2 pertanyaan silakan angkat tangan dan dipilih oleh operator Mr. Hermawan. Sudah Bapak Ibu, mohon bisa langsung angkat suara. Halo, dari siapa Mister? Oke, tidak ada nggak? Oke, baik, Bapak Ibu, saya berikan kesempatan terakhir lagi barangkali ada yang butuh ditambahkan oleh Bapak Kepala Madrasah dan tentunya mohon untuk tidak terlalu panjang Bapak Kepala Madrasah karena Bapak Ibu saya yakin juga punya kesibukan yang cukup banyak. Ya. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi tadi sudah kita sampaikan banyak hal. Pada bagian akhir ini kami mengajak atau memohon kepada Bapak Ibu semua untuk sama-sama bekerja sama dalam hal mensosialisasikan tentang madrasah kita. Bapak Ibu, mohon diinformasikan kepada keluarga, ya, kepada tetangga atau kenalan tentang madrasah ini. Niatnya bukan apa-apa Bapak Ibu, insya Allah di antara sekian banyak madrasah kita ini cukup punya punya tempat dan untuk mendidik anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan hati, tidak ketinggalan dengan yang lain. Karena itu sekali lagi mohon kerjasama panjenengan semuanya agar teman-teman dari putra-putri panjenengan juga makin banyak. Sekalipun begitu nanti kami tetap membatasi sesuai dengan kapasitas ruang yang kami miliki. Saya kira itu sekali lagi mohon syiarkan madrasah ini kepada keluarga kita, kenalan kita dan masyarakat yang membutuhkan. Semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ikhtiar mensyiarkan agama Islam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Kepala Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Bapak Fazun SPD MBD. Bapak Ibu, sebelum kita mengikuti doa, saya ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share. Dan walaupun waktu kita sudah sangat terbatas, tetapi tetap kita komitmen bahwa komunikasi terus berjalan. Bapak Ibu, apabila ada hal yang butuh disampaikan, bisa langsung disampaikan kepada Bapak Kepala Madrasah melalui jalur WA. Bisa juga disampaikan kepada Bapak Ibu Wakil Kepala, kepada para wali kelas, dan saya rasa kami semuanya terbuka demi kebaikan dan pengembangan kualitas juga kuantitas Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Bapak Ibu, yang terakhir dari madrasah ingin memastikan apakah Bapak Ibu semuanya para wali murid juga aktif mengikuti media sosial Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah.
Untuk itu mohon didengarkan baik-baik. Saya beri satu kuis dengan hadiah kasih sayang dari wali kelas masing-masing. Nanti jawabannya silakan dikirim langsung ke nomor wali kelas masing-masing. Dan pengirim pertama akan mendapatkan hadiah 100.000 langsung dari wali kelas. Ya, gitu dong Mas, wali kelas nggak pernah neraktir anak-anaknya. Pertanyaannya adalah silakan lihat di akun media sosial baik di Facebook, YouTube atau Instagram Madrasah Aliyah Unggul Kiai Haji Abdul Wahab. Pertanyaannya adalah prestasi terakhir sebelum rapat ini dilangsungkan adalah prestasi siswa terakhir yang diraih pada bulan Desember ini sebelum acara pertemuan dan serap aspirasi ini dilaksanakan adalah Silakan jawabannya dikirim langsung japri ke nomor wali kelas masing-masing. Yang pertama dan benar ya akan mendapatkan hadiah kasih sayang kepada anak-anaknya 100.000 untuk traktir sarapan sebelum MBG. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih, dan selanjutnya kita sempurnakan acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdul Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ma nawana liqadha hajatina wa hajati talamidina wa tilmidatina wa auladina wa dhurriyyatina wa jati madrasatina. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal wayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna. Amin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, min ahli al-'ibadah wal istiqamah, min ahli al-Qur'an wa sunnah, min ahli al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina, wa min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa la taj'alna wa iyyahum ahli syarri wa jahli wa dhair. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma astur awratina wa amin ru'atina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Abdul Haris. Bapak Ibu, 2 jam setengah sudah berlalu dengan sangat luar biasa. Tentunya banyak hal yang mungkin masih kurang dan bisa langsung disampaikan melalui jalur komunikasi WA, dan semoga ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Apalagi kebahagiaan orang tua selain melihat anaknya bahagia, dan apakah kebanggaan guru selain melihat para siswanya bisa meraih cita-citanya. Semoga seluruh cita-cita anak-anak kita dikabulkan oleh Allah SWT. Allahumma amin. Bapak Ibu, terima kasih. Saya pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, dan mohon maaf atas segala perhatian. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Oh, mohon maaf, kita ikuti sesi foto bersama dulu Bapak Ibu. Mohon untuk bisa pasang videonya di-on-kan semuanya. Bapak Ibu, kita komunikasi dengan operator dulu, kita hitung nanti. Bapak Ibu mohon jangan live dulu, kita ikuti sesi foto, ini adalah bagian dokumen kita. Sudah siap operator? Halaman 1 kita mulai.
1, 2, 3. Next. 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 1, 2, 3. Jika dirasa cukup, kasih kode. Next. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya. Next. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next. Oke, dirasa cukup. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Moga panjenengan semuanya sehat dan bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lancar dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.